Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa khallifana fi furqatin aw faskhin qablaha ay qabla al-farqi bi an jaa ma'an wa da'a ahaduhuma furqatan wa anqaraha al-akharu liyabsakha au ittafaqa 'alaiha wa da'a ahaduhuma paskhan qablaha wa ankaral akharu fa yusaddaqun nafi li muwafaqatihi lil asli. Disuruh bersumpah orang yang menolak furqah, adanya berpisah, atau dia menolak adanya pasakh sebelum pisah, qoblal farqi, sebelum pisah. Semisal mereka datang bersamaan lalu mendakwa, mengklaim salah satu keduanya itu adanya berpisah dan diingkari oleh lainnya. Tujuan dia mendakwa adanya berpisah agar penjualan itu lanjut atau deal. Sedangkan orang yang mengingkari adanya berpisah tujuannya liyabsakha, agar bisa mempasakh atau membatalkan. Itu sebuting masalahnya lah. Awit tafaqa 'alaiha wadda'a ahaduhuma, atau keduanya sepakat adanya berpisah sedangkan mengaku-ngaku salah satu mereka pasakh itu terjadi sebelum berpisah, diingkari oleh lainnya, ditolak atau tidak mengakui oleh yang lainnya, maka di sini yang dibenarkan fayusaddaqun nafi, yang dibenarkan adalah an-nafi, orang yang menafikan. Kenapa jadi dibenarkan dia? Karena sesuai dengan hukum asal. Hukum asal yaitu qaidah al-aslu al-adamu. Wa yajuzu lahuma ailil aqidaini syartu khiyarin lahuma aw li ahadihima fi kulli bay'in fihi khiyaru majlisin illa fima yu'taqu fihi al-mabi'u fala yajuzu syartuhu li mushtarin lil munafati. Ya, masalah tadi biasanya sering terjadi tak, orang tuh kada hendak diberlakukan adanya khiyar. Ya kan tujuan khiyarnya itu kemarin kan opsi, kita dapat opsi antara membatalkan atau melanjutkan, deal atau batal, dengan catatan kita tidak lagi meninggalkan tempat kita berakad, dalam hal ini toko atau lapak jualan. Nah, lalu
terjadi jika kita pertikaiannya atau perbedaannya, perselisihannya ketika yang si ikung ngakunya sudah berpisah, yang si ikung ngakunya belum berpisah. Umpama penjual, ikam sudah tadi meninggalkan toko ini, jar itu. Jar pembeli belum, kededa lagi belum lagi meninggalkan toko ini. Nah itu karena yang dimenangkan adalah pembeli. Karena hukum asal seseorang itu belum meninggalkan majelis berakadnya. Begitupun masalah yang sebutingnya seikung mengaku-ngaku terjadi pasah, terjadi pembatalan. Seikungnya tidak mengakui adanya pembatalan. Maka yang dibenarkan adalah yang menolak atau yang tidak mempercayai adanya pembatalan. Umpama jar penjual tadi sudah ikam batalakan tadi sudah jar akadnya tadi. Jar pembeli ikam batalakan sudah akadnya. Ujar penjual kededa lagi hendak membatalkan akadnya. Nah itu karena yang dimenangkan pun yang menafikan adanya pembatalan. Intinya tadi yang dibenarkan adalah orang yang menolak adanya berpisah atau adanya pembatalan. Tapi dibenarkannya dengan sumpah lah, demi Allah harus wani bersumpah. Nah kemudian khiyar syarat wa yajuzu lahum lil aqidah ini syartu khiyarin, boleh bagi mereka berdua yang berakad mensyaratkan khiyar. Syarat khiyar ini aku tukarilah barang ini, aku tukari baju ini seharga 100.000 syarat khiyar. Syarat khiyar 3 hari. Nah syarat khiyar itu artinya apa? Kita mendapatkan opsi pilihan di hati kita, hak memilih lanjut batalkan, tapi dalam 3 hari. Kalau kita milih opsi apa lanjut, maka kita harus berucap kepada penjualnya, ajaznal bai'a, kita teruskan jual beli ini. Itu berarti yang ngaranna deal. Kalau misalkan memilih tidak lanjut, fasakhnal bai'a, kita sudahi jual beli. Aku kada jadi. Jadi duit boleh kakan lawan pembeli, barang boleh kakan lawan penjual. Nah dalam kurun 3 hari jangan dipakai dulu. Nah itu jangan dimanfaatkan. Ya kayaknya baju itu simpan aja dalam lemari lu, ambil dilihat ya kah, jadikah kadakah pikirkan aja dulu itu. Andai dipakai berarti setuju, memakai berarti ngarannya lanjut, deal ngarannya, walaupun kada pakai muntung, tapi dengan bahasa tubuh berarti deal. Nah itu hati-hati itu syarat khiyar bagi kedua yang berakad di sana. Auli ahadihima, jadi bisa keduanya, bisa juga bagi salah satu keduanya pada setiap jual beli yang berlaku padanya khiyar majelis. Kecuali pada barang yang sesuatu apapun itu yu'taq fihil mabi'. Kecuali pada jual beli yang menjadi merdeka padanya itu barang jualan. Nah itu kada kawa di khiyar-khiyar. Apa contohnya? Seorang manusia memiliki budak. Budak nih orang tua. Pembelinya anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya si budak. Ya kah? Jadi abah sorong ini dijuali orang.
Nah tukari budak dan hayar, umurnya sudah 60 tahun. Tukari. Jadi yang anak aku tukari. Budak ikam ini seharga ini. Nah itu kada kawa di khiyar-khiyar. Kenapa? Karena misi agama, bila orang tua ini dibeli oleh anaknya, maka orang tua ini otomatis merdeka. Bukan menjadi budak si anak, kada. Ini langsung merdeka dengan tak julung duit akad. Setelah akad langsung merdeka, tanpa harus berucap pian ulun merdekakan. Kada perlu nya langsung merdeka. Itu karena fima yu'taku fihil mabi, otomatis merdeka. Nya kan pantas ini seorang anak itu memperbudak orang tuanya, walaupun dia beli itu langsung merdeka. Itu kada kau dia khiyar-khiyar. Pala yajuzu syartuhu, tidak boleh mensyaratkan khiyar kepada pembeli dalam hal ini karena bertolak-tolakan. Wa piribawiyin wa salamin pala yajuzu syartuhu fihi ma li ahadin lishtiratihil qabdha fihi ma fil majlisi. Dan pada barang ribawi, maksudnya kecuali pada barang ribawi, itu pun kada berlaku khiyar syarat atau mensyaratkan khiyar. Barang ribawi kan semalam sudah ya, kalau makanan atau emas perak, wasalamin, jual beli salam, kada kawa mensyaratkan khiyar. Maka tidak boleh mensyaratkan khiyar pada dua yang ini, li ahadin, bagi satu pun, seorang pun. Kenapa? Karena dipersyaratkan menerima langsung pengqobatan pada dua ini di majelis akad. Berarti kalau nya nukar emas nih, kada kawa syarat khiyar. Ulun tukari emas kini 5 gram dengan harga sekian juta dengan syarat khiyar 3 hari, kada kawa. Kenapa? Karena jual beli emas kita diwajibkan serah terima duit. Betempo aja kada kawa. Nih. Arti betempo itu nukar emas bau utang aja kada kawa, apalagi pakai khiyar. Nah, berapa hari tadi? Salah satu ayami. Syarat khiyar itu 3 hari aja, faqalla maupun kurang. 3 hari, 2 hari, sehari. Bi khilafi ma law atlaqau au aktsaru min talatati ayamin. Bersalahan jika memutlakkan, arti memutlakkan tidak menyebutkan harinya. Ulun tukari baju ini seharga 100.000 dengan syarat khiyar. Kada menyebutkan harinya, maka kada berlaku. Maka kada sah akadnya. Jadi harus sambat berapa hari hendak. Ulun tukari baju ini seharga 100.000 dari pian dengan syarat khiyar sehari. Nah, berarti sehari aja kita peluang memulikakan besoknya sudah kada kawa lagi. Nah, itu atlak, atau disambatnya aksar lebih dari 3 hari, 4 hari. Maka jika dia melebihi atas 3 hari tidak sah akadnya. Titik. Min hini syarti lil khiyari, sejak mensyaratkan khiyar. Jadi berlakunya itu sejak mensyaratkan khiyar. Kapan? Yang 3 hari yang tadi terhitung wayah ba'akad
Berarti di situ mulai detiknya. 3 hari kan berarti 3 kali 24 4 jam ngelatah. Nah itu. Sejak mensyaratkan khiyarnya. Sawa'un asyarata fil aqdi am fi majlisihi. Sama ada dia mensyaratkan dalam akadnya atau dalam majelis akadnya. Titik. Wal milku fil mabi'i ma'a tawabi'ihi fi muddatil khiyari limanin faroda bi khiyarin min ba'i'in wa mushtarin summa in kana lahuma pamauqufun. Fa in tammal ma bay'u bana annahu li mushtarin min hinil aqdi wa illa fali ba'i'in. Tadi. Adapun kepemilikan pada barang jualan beserta tawabi'nya, buah-buahnya, faidahnya itu barang jualan. Dalam masa khiyar itu, dalam masa kurun 3 hari, itu bagi orang yang tersendiri dia dengan khiyarnya. Baik penjual maupun pembeli. Kemudian jika adalah khiyar itu bagi keduanya, maka kepemilikan mauquf, dipending kita, tertahan. Jika sempurna akadnya, kita tudil sudah, maka nyatalah bahwasanya barang jualan milik pembeli sejak akad itu. Jika tidak sempurna akadnya, kada jadi, yakni pembatalan di tengah khiyar, fali ba'i'in, maka berarti barang jualan milik penjual. Wallahu a'lam.